Selanjutnya kita bahas konsep-konsep yang berkaitan dengan kuasa titik tadi. Jadi ada 3 buah konsep juga yang terkait dengan kuasa titik. Yang pertama ada bidang kuasa. Bidang kuasa di sini adalah tempat kedudukan titik-titik yang nilai kuasanya sama terhadap 2 buah titik. Oke, jadi di sini K1 itu nanti nilainya sama dengan K2-nya. Seperti itu. Nah, kalau bagaimana formulasinya kita lihat di sini. Misalkan diketahui bola 1 itu bernilai S1 sama dengan X kuadrat Y kuadrat Z kuadrat plus. Nah, di sini A 1X plus B 1Y plus C 1Z plus D 1 ya sama dengan 0. Dan juga persamaan bola yang kedua di sini semua nilainya sama sebenarnya kecuali nilai A2, B2, C2 dan D2 diantaranya lah ada nilai yang berbeda dengan bola 1 tadi. Selanjutnya pada bidang kuasanya tadi kita ambil sebuah titik dulu yang berada pada bidang kuasanya. Misalkan di sini titiknya P, X1, Y1 dan Z1 ini, maka bisa kita tuliskan ya kuasa titiknya menjadi K1 sama dengan K2 atau seperti yang di bawah ini jadinya panjangan inilah. Nah ya, itu nilai mengenai K1 sama dengan K2-nya. Sekali lagi kalau kita lihat di sini perbedaannya hanya terletak pada koefisien A, B, C dan D-nya ya pada kedua persamaan. Oke. Selanjutnya, maka itu persamaan tersebut dapat ditulis menjadi A1 min A2 X1 tambah B1 min B2 Y1 tambah C1 min C2 Z1 tambah D1 dikurang D2 sama dengan 0. Ini tadi. Selanjutnya karena P itu adalah sembarang titik, maka nanti nilai P kuasa titik P itu juga memenuhi untuk seluruh kuasa titik pada bidang tersebut. Maka inilah yang menjadi persamaan bidang kuasa. Ini menjadi yang persamaan bidang kuasa ya terhadap 2 buah bola. Nah, bidang kuasa terhadap 2 buah bola tadi. Inilah persamaannya. Sedikit diralat di sana. Karena tadi ini kan untuk sembarang titik X1 Y1 Z1. Maka nanti jadinya A1 min A2 X saja ya. Tambah B1 min B2 Y tambah C1 min C2 Z tambah D1 min D2 sama dengan 0. Itulah persamaan bidang kuasanya. Selanjutnya sini ada sedikit keterangan. Jika kedua bola saling berpotongan, maka bidang kuasanya itu melalui titik potongnya dari kedua bola tersebut. Yang kedua, jika dua bola tersebut saling bersinggungan, maka bidang kuasanya juga melalui titik singgungnya di kedua bola. Dan yang ketiga, jika kedua bola tidak saling bersekutu ya, tidak saling bertemu, maka bidang kuasanya itu melalui suatu titik tengah ya di antara titik pusat dari kedua bola tersebut. Oke, sampai di sana bisa dipahami ya. Itu mengenai bidang kuasa. Yang kedua ada garis kuasa. Bagaimana garis kuasa ini adalah tempat kedudukan titik-titik yang kuasanya sama terhadap 3 buah bola. Oke. Jadi pada garis tersebutlah titik-titiknya, titik-titik pembentuknya semua nilai kuasanya sama terhadap di sini 3 buah bola ya.
Jadi di sini diketahui ada S1, S2 dan juga S3. Sekali lagi di sini setiap pasang bola S1, S2, S2, S3, S1 dan S3 itu memiliki masing-masing satu bidang kuasa. Maka akhirnya kita peroleh ada 3 buah bidang kuasa di sini ya, yang bisa kita tuliskan menjadi S1 min S2, S1 min S3 dan S2 min S3 sama dengan 0. Ini bidang kuasanya ya. Selanjutnya dari ketiga bidang kuasa tersebut ada 3 kemungkinan kondisi dari garis kuasanya. Yang pertama, ketika bidang kuasa saling berpotongan dan ini menjadi sebuah garis nantinya. Inilah yang disebut sebagai garis kuasa, atau secara simbolik garis kuasanya dapat kita tuliskan menjadi S1 min S2, S1 min S2 sama dengan S3. Ini cara kita mencari garis kuasanya. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ada kemungkinan ketika bidang kuasanya itu saling sejajar, maka garis kuasanya di sini akan berada di tempatnya di jauh yang tak berhingga. Artinya kita tidak bisa menentukan bagaimana persamaannya di sini. Nilainya tak berhingga di sini. Itu kondisi yang kedua, karena tidak saling bertemu. Adapun yang ketiga, boleh jadi ketiga bidang kuasanya saling berimpit. Maka di sini pada ketiga bola tersebut, karena bidang kuasanya saling berimpit, maka yang terjadi adalah persekutuannya berbentuk bidang atau garis kuasanya akhirnya menjadi sebuah bidang kuasa di sini. Oke, itu pembahasan mengenai garis kuasa terhadap 3 buah bola. Yang ketiga, konsep yang berkaitan adalah tentang titik kuasa. Titik kuasa di sini sebagaimana yang pengertiannya adalah titik yang kuasanya sama terhadap 4 buah bola. Jadi ada sebuah titik yang kalau kita cari nilai kuasanya itu sama terhadap 4 buah bola. Sebelumnya ajarnya diketahui bahwa dari ketiga pasang bola bisa kita ketahui 1 buah garis kuasa. Nah, sehingga jika pada 4 buah bola juga akan kita peroleh 4 buah garis kuasa ya. Silakan dicek nanti. Nah, pada keempat garis kuasa itu sekali lagi di sini jika saling berpotongan di satu titik, itulah yang menjadi titik kuasa. Nah, oke. Sampai di sini dulu. Ini saja sebenarnya yang saya dapat temukan ya mengenai konsep titik kuasa. Nah, di sini silakan juga bagi kalian semua nanti bisa menambahkan di sini materi baik mengenai titik kuasa ini yang sedikit banget di sini, atau boleh menambahkan materi-materi yang sebelumnya tadi. Siapa tahu kalian ada yang mempunyai bahan yang lebih representatif, lebih mudah dipahami, dan mungkin juga ya menambahkan yang menyanggah dari apa yang ada di sini.